Iya, saya ulang kembali dari Ibu Irma, bagaimanakah cara sholat yang menggabungkan antara jasad, kolbu, dan akal, Bu ya? Pertanyaan berikutnya saya sekaligus, bagaimana teknik menyebut nama Allah dengan menggabungkan dua nama sekaligus? Ya, harus kepada ahlinya ya. Ini lagi-lagi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, minta belajar kepada yang ahlinya jika kamu tidak mengetahuinya. Ini ditelakikan sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena ditelakikan dari Nabi, kita juga harus mengambil langsung dari orang yang mengambilnya dari Nabi, atau yang bersanad kepada Nabi, bukan dari buku, dari Sahih Bukhari gitu. Itu namanya merujuk referensi, bukan mengambil ilmu dari dada. Ilmu itu di dada, bukan di kitab. Kitab itu hanyalah dalilul ilm. Ya, kitab itu dalilnya ilmu. Ilmu itu di kolbu. Ilmu itu di kolbu menenangkan jiwa, menumbuhkan keyakinan. Kalau orang baca buku, kan belum tentu yakin. Seandainya ilmu itu di buku, maka semua orang yang baca Quran pasti beriman. Semua orang baca hadis pasti kemudian bertambah soleh. Tapi nggak begitu tuh. Orientalis baca Quran malah nggak percaya Quran. Ya. Orang baca hadis nggak ngefek. Nah, jadi jangan hanya belajar lewat YouTube. Nah, ini berbahaya, apalagi online begini ya, saya tidak bisa ngasih langsung ya. Ya, takut menyalahi adab saya sebagai seorang yang mentalakikan ini dulu dari guru-guru kita. Nah, dan mohon maaf, ini berkali-kali setiap taklim saya sampaikan, jangan mengamalkan wirid-wirid ijazahan dari YouTube. Saya tidak jamin nanti ketika antum ngambilnya dari sana, maka yang terjadi nanti adalah yang datang kepada kita, yang turun kepada kita bukan malaikat, tapi yang turun kepada kita adalah obsesi. Karena orang ngambil dari YouTube itu, kebanyakan karena terobsesi dengan testimoni-testimoni atau rahasia-rahasia yang disebutkan oleh si pemberi ijazah. Walhasil, apa yang terjadi? Ketika seseorang mengamalkan itu, obsesinya ini yang kemudian membuat dia jadi kacau. Dan saya melihat banyak sekali orang-orang yang sudah menyimpang karena mengamalkan zikir-zikir lewat online, lewat sosmed, dan lain sebagainya. Udah, selama ini amalkan saja apa yang ada dulu. Sepintas, cara menggabungkannya, ya pikiran memaknai, lisan menyebut, kolbu mengingat. Nah, bagaimana tekniknya? Itu ada pada kolbu orang-orang yang bersanad itu. Ya, kok saya gantung terus? Emang harus digantung terus. Ini akhir zaman ini kan orang gampangin ilmu semua ya. Karena menggampangkan ilmu, akhirnya orang gampang ragu. Dan hari ini gampang orang-orang tersesat karena menggampangkan ilmu. Dulu orang ambil satu hadis ya harus sebulan 2 bulan. Sama belajar zikir kolbu itu juga gitu juga. Ya. Ya. Jadi tekniknya, prakteknya ambil dari mereka, tapi teorinya kira-kira begitu. Lisan menyebut, akal pikiran kita memaknai, kolbu kita mengingat. Ya, kira-kira begitu. Lanjut Bu Baby.